bongkar alat ukur hidroponik dulu. Setelah sekian lama disimpan, sekitar hampir 5 tahun ya. Ini 5 tahun. Kemudian pompa sebelum juga 5 tahun. Sekarang kita cek apa saja isinya. Oh, ini masih pH meter. Ini yang pH pertama ya. Kemudian TDS meter. Nah, ini yang legendaris sampai tombolnya tembus. Dan masih banyak lagi. Kita bongkar satu persatu. Alat ukur ya, yang pernah saya gunakan dulu hidroponik. Yang pertama itu ini, yang bolong ya ini. Yang pertama TDS meter, TDS 3 yang pertama saya punya. Kemudian yang kedua ini pH meter. pH meter, kemudian yang ini. Nah, sisanya percobaan semua. Ada yang sampai pernah saya bongkar karena tidak akurat ya ukurannya. Yang terakhir yang saya gunakan itu ini. Dan TDS meternya masih ganti-ganti. Jadi intinya yang murah itu belum tentu akurat. Ya, ini setelah pembongkaran alat ukur hidroponik zaman dahulu. Ini semua saya gunakan sekitar 5 tahun yang lalu, dan ada beberapa yang sempat saya gunakan waktu membuat hidroponik di depan rumah. Nah, yang dulu sering saya gunakan sampai terakhir itu saya membuat hidroponik di depan rumah itu yang ini, TS3 dan pH yang merah ATC. Kemudian saya gunakan juga mengimbangi nih pH yang seperti ini. Yang saya gunakan sering, pernah nyoba TDS EC ini 3 kali saya beli. Hasilnya tidak akurat karena saya coba menyampur nutrisi yang 5 mili A 5 mili B seharusnya kan sekitar 1000-an ppm ya. Cuma ini hasilnya tidak akurat, ngacu semua. Ada yang semakin naik ppm nya seharusnya, malah ini tetap, atau malah ada yang turun dan sebagainya. Ini sampai saya bongkar, saya coba cek di dalamnya, komponennya memang ya bersama sih. Ini juga saya bongkar ya, dalamnya ya sama, cuma tidak akurat, sehingga ini saya bongkar, sempat saya bongkar. Ini masih saya biarkan. Coba kita cek. Oh masih, oh ini yang indikatornya yang kurang bagus. Kita masih hidup ya, 5 tahun diam masih hidup ternyata. Kemudian kita cek ini pH meter zaman dulu. Oh ternyata tidak nyala ya, sudah mati. Mungkin baterainya atau enggak, baterai yang di sini berkarat biasanya. Kemudian ini pH TDS atau TDS meter yang saya gunakan dari zaman, oh ternyata masih nyala. Wow, sorry, bisa kita gunakan setelah hampir 5 tahun diam. Kita cek apakah akurat atau tidak ya. Ini mungkin sedikit dibersihkan, nanti dicuci probnya biar bisa gunakan untuk ukur. Bisa digunakan. Kemudian yang ini sudah ada nyala. Ini yang ini, kenapa saya gunakan yang ini sering, karena ini ya lumayan akurat hasilnya. Mati juga. Kita cek baterainya. Dan yang ini pH meter, saya lupa serinya ya. Oh ini masih ada.
masih bisa nyala ya, mungkin ini nanti bisa kita gunakan. Kalau dia kembali ke sini masih normal ini. Oke, nyala 2. Ini ini malah nyala juga ya. Semoga akurat nih hasilnya. Ini kayak kurang akurat kayak gini. Yang agak akurat ini yang lumayan mendekati. Ini juga saat kita tambahkan pH buffernya itu kadang kurang responsif ya. Mungkin kita nanti cuma kalau pH meter kita bisa kalibrasi ya. Kemudian yang ini saya iseng nyoba-nyoba, murah juga ini harganya. Saya beli di toko online. Ini masih nyala kalau nggak salah, dulu tidak akurat nih hasilnya. Kita coba aja ya. Dan yang ini juga yang banyak modelnya tidak ada yang akurat, kalau jarang saya gunakan. Masih nyala. Oh, ini mati. Nah, ini ada yang masih isi bungkus ya. Terbungkus 5 tahun. Kayaknya nggak salah ini mati. Oh ya, mati benar. Mati. Ini pH buffernya. Ini masih terbungkus. Ini TDS 3. Oh, mati juga. Nah, ini yang masih bagus nih. Ini yang dulu sama ya. Oh, ini masih baru sekali. Masih itu kayak ini kayak lampunya kurang terang ya. Oh, mungkin karena rusak ini, mungkin dari dulu dibiarkan, atau mungkin baterainya kita coba ganti. Biasanya isinya ini dan pH buffer seperti ini untuk kalibrasi. Ini kotaknya seperti ini sama ya. Ini yang nanti bisa kita gunakan. Ini masih ada bungkus-bungkusnya, pH buffernya dan lain sebagainya. Oh, ternyata saya punya ini untuk pH meter tanah ya. Jadi kita bisa cek yang di tanah. Ya, ini aja yang bisa kita gunakan. Nanti kita coba tes mana yang masih akurat. Dan ini coba kita ganti baterainya supaya nyala ya. Kemudian timbul pertanyaan, mana yang paling bagus, mana yang paling akurat? Nah, di sini hampir semua TDS meter dan pH meter ini termasuk yang murah ya, dibandingkan yang memang punya merek tertentu ya. Ini yang biasa digunakan untuk rumahan ya, karena harganya terjangkau. Belum kita yang komersil ya. Yang komersil itu biasanya harus tepat, akurat. Kita harus beli yang kalau nggak salah harganya di atas 250-an, 500-an kalau nggak salah, yang bentuknya bulat dan masih banyak lagi jenisnya. Yang ini yang 20 ribuan, kemudian di bawah 100. Kita yang harus menyesuaikan keakuratannya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan AB mixnya kita campurkan 5 mili A 5 mili B ke 1 liter air. Kemudian kita cek jika mana yang paling mendekati 1000 ppm, berarti itu TDS yang paling mendekati. Kemudian untuk pH meter kita bisa menggunakan pH buffernya seperti ini. Kita bisa reset dulu, nanti mana yang bisa sama angkanya dengan pH buffer ini, seperti ini
4,01 dan 6,86 ini itu yang kita gunakan. Seperti itu kira-kira tipsnya, tips untuk penggunaan alat ukur nutrisi hidroponik, baik itu TDS meter ataupun pH meter. Jadi kita yang harus menyesuaikan, kita pintar-pintar sendiri ya, jangan sampai terlena dengan merek dan percaya dengan satu alat, karena selama pengalaman saya hidroponik itu tidak ada yang akurat. Saya gunakan yang harganya di bawah 100.000, walaupun ini ada yang harganya di atas 100.000, cuma ini ya apa namanya, saya kurang tahu yang asli dan tidaknya itu. Saya pernah nyoba beberapa alat, hasilnya ya mirip-mirip seperti itu. Jadi pintar-pintar kita yang menyesuaikan, jangan terlena dengan alat. Kemudian alat juga dipengaruhi oleh faktor kebersihan guli, air, kemudian ada lumutnya atau tidak, itu yang sangat mempengaruhi nutrisi hidroponik, yang mana ppm-nya bagus, mana pH-nya yang bagus. Intinya kita harus tetap memantau perkembangan tanaman dan rutin mengecek ppm dan pH. Jadi itu tipsnya, semoga bermanfaat. Mari kita berhidroponik. Semoga bermanfaat. Salam kreatif.